Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di hari Sabtu ini, dan pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Inggris bareng-bareng dengan materi Expressing Prohibition. Oke, sebelum masuk materi, aku mau ajak teman-teman kenalan dulu. Kenalin semuanya, nama aku Immanuel Karina, tapi nanti kalau kita ketemu, teman-teman boleh panggil aku Kak Karina aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Pertama, apa sih prohibition itu? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, prohibition itu berarti larangan, atau lengkapnya, perintah atau peringatan untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya kayak jangan mencuri, atau jangan berbohong, atau kalau kamu ke taman biasanya ada tulisan dilarang menginjak rumput, atau di ruang umum yang sifatnya tertutup itu biasanya ada tulisan dilarang merokok, atau misalnya di sekolah guru kamu bilang jangan lupa mengerjakan PR, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi yang dinamakan sebagai prohibition atau kalimat larangan. Nah, kalau contoh yang aku kasih tadi kan itu dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajarnya dalam bahasa Inggris. Untuk membuat kalimat larangan dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ekspresi atau expressions atau ungkapan yang bisa teman-teman gunain. Ada banyak nih, ada cannot atau can't, ada may not, ada must not atau mustn't, ada not allowed, ada not permitted, ada be prohibited, ada be forbidden, dan don't. Nah, buat yang 3 ini itu artinya tidak boleh, TDK itu tidak ya, biar singkat. Lalu 4 berikutnya, itu not allowed, not permitted, be prohibited, dan be forbidden. Itu artinya tidak diizinkan. Lalu yang terakhir don't, itu artinya jangan. Nah, buat ini boleh teman-teman catat dulu atau pahamin arti-artinya biar nanti gak bingung. Karena setelah ini kita akan bahas satu-satu. Oke, kita bahas satu ya. Nah, masuk ke ekspresi pertama, yaitu cannot atau can't. Strukturnya itu ada subject plus cannot atau can't plus verb. Nah, buat contoh, you can't park here. Ini you sebagai subjek atau pelaku, can't sebagai ekspresi, dan park itu sebagai verb. Nah, buat in here itu adverb ya, atau keterangan. Oke, yang berikutnya, may not, ekspresi yang kedua, strukturnya subject plus may not plus verb. Contohnya, guests may not use facilities without approval from staffs. Guest di sini sebagai, oke, karena agak panjang aku coret-coret. Guest di sini sebagai subjek, may not ya sebagai ekspresi, use sebagai verb, facilitates object, without approval from staffs ya adverb ya teman-teman. Nah, oh ya ini tuh strukturnya dibilang ada subject plus may not plus verb itu tuh bukan berarti cuma boleh 3 ini. Jadi ini tuh struktur yang wajib ada dalam kalimat, tapi kalau nanti setelah itu ada struktur tambahan, kayak ini kan ada objek, atau ada adverb atau keterangan, atau misalnya nanti ada pelengkap, itu boleh-boleh aja. Pokoknya yang penting ada 3 struktur ini. Oke, kita next. Yang ketiga, itu ada must not atau mustn't. Strukturnya itu ada subject plus must not atau mustn't, dua-duanya boleh, plus verb. Terus example-nya, students must not bring pets to school. Murid-murid tidak boleh membawa hewan peliharaan ke sekolah. Students sebagai subjek atau pelaku, must not sebagai ekspresinya ya, ekspresi must not, bring sebagai verb, pets sebagai objek, to school sebagai adverb atau keterangan. Kita next. Ini agak beda dari yang 3 sebelumnya, kalau kalian perhatiin. Ini ada 2 ya strukturnya untuk not allowed, yaitu yang pertama subject plus RM is atau auxiliary plus not allowed plus to plus verb. Jadi I, subject, am ya sebagai auxiliary, RM is,
Not allowed itu ekspresi prohibition yang kita gunakan, not allowed. Lalu to go, to plus verb. Out alone at night, ya adverb ya, keterangan. Terus yang kedua, gerund atau verb ing. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sekarang mungkin teman-teman tanamin aja kalau gerund itu strukturnya ya verb ing. Lalu plus is, plus not allowed. Jadi playing music, gerund, is, ya is, not allowed ekspresinya here sebagai adverb. Oke, kita next. Ekspresi yang kelima, not permitted, sama, mirip-mirip kayak not allowed, cuma beda ekspresinya aja. Ada dua. Yang pertama, subject plus RM is plus not permitted plus to plus verb. Subjeknya, jangan terkecoh ya. Ini visitors with heat under 150 cm. Visitor, pengunjung dengan tinggi badan di bawah 150 cm, itu semua sebagai subjek. Lalu R, ya RM is ya, karena jamak pakainya R. Lalu not permitted itu sebagai ekspresi. To ride, to plus verb. Roller coaster sebagai objek. Lalu struktur yang kedua, gerund atau verb ing plus is plus not permitted. Smoking, gerund, lalu is not is ya auxiliary is. Lalu not permitted itu sebagai ekspresi yang kita gunakan. Lalu in this restaurant ya adverb ya. Oke, kita next. Yang keenam, be prohibited. Nah, ini agak beda. Yang pertama, ada 3 struktur. Yang struktur yang pertama itu ada subject plus be. Be yang dimaksud di sini itu, ini ya, is RM is ini. Plus prohibited, plus from, plus gerund atau verb ing. Nah, buat pakainya R atau M atau is, itu disesuaikan sama subjeknya. Apakah subjeknya tunggal, apakah subjeknya jamak, itu nanti disesuaikan. Contoh, he is, nah karena he pakainya is ya, he is prohibited sebagai be prohibited sebagai ekspresi from visiting, from plus gerund, that restaurant ya, objek ya. Nah, yang kedua, struktur yang kedua adalah subject plus RM is plus prohibited atau be prohibited plus to plus verb. Yaitu contohnya subject plus are prohibited sebagai ekspresi be prohibited karena jamak makanya pakai R. To take sebagai to plus verb. Pictures with flash ya objek dan keterangan. Lalu yang ketiga, gerund plus verb ing, gerund atau verb ing, ini salah maaf, atau is plus not permitted. Jadi contohnya eating pork sebagai gerund is not permitted for Muslims. Makan babi tidak diizinkan bagi Muslim ya. Oke. Kita next. Ketujuh, be forbidden. Ada 3 lagi, yaitu yang pertama subject plus RM is plus forbidden plus from plus gerund. Jadi contohnya, we sebagai subjek, are forbidden sebagai be forbidden, ekspresinya pakai are karena we jamak. From watching, from gerund. TV dan TV until we finish our homework, yaitu objek dan adverb ya, tambahan. Lalu yang kedua, subject plus RM is plus forbidden plus to plus verb. Ini it is forbidden to run in the corridor. Ya, it sebagai subjek, pronounnya ini.
is forbidden, karena tunggal jadi pakainya is. To run to plus verb in the corridor ya adverb. Lalu yang struktur yang ketiga untuk ekspresi be forbidden adalah gerund atau verb ing plus is plus forbidden. Jadi hunting sebagai gerund plus is plus forbidden, is forbidden, itu be forbidden ekspresinya in some countries ya adverb. Kita next, ini yang terakhir, do not atau don't. Ini simple banget, nggak kayak yang tadi. Tadi kan ribet ya, ada banyak. Terus strukturnya itu adalah do not plus verb. Simple banget kan? Jadi ya, do not walk on grass. Boleh tambahin keterangan. Nah, materi berikutnya, gimana sih? Apa yang harus kita lakuin kalau kita mendapat perintah larangan? Atau nama lain adalah responding to prohibition, merespon larangan. Yang pertama, kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kita udah diingetin. Yang kedua, bilang ke orang yang mengingatkan tersebut kalau kita akan menaati larangannya. Dan yang ketiga, jangan cuma bilang, jangan cuma ngomong, tapi lakuin. Oke, apa aja sih respon yang bisa kita pakai? Ini ada contohnya, yes ma'am, atau ma'am bisa diganti sir, atau miss, atau masih banyak lagi. Atau okay ma'am, sama ma'am bisa diganti panggilan yang lain. Lalu sure, tentu. Alright, baik, atau tentu juga boleh. Lalu right away ma'am, dan no problem, tidak masalah. Oke, buat materi segitu aja. Nah, sekarang aku mau nguji nih teman-teman tadi merhatiin atau enggak. Sekarang kita masuk ke exercise ya. Exercise-nya ada 5 nih, buat nomor 1 sampai 3. Yang pertama, fill the blank. Jadi ini ada pilihan A, B, C, D. Pilih ekspresi yang paling tepat untuk mengisi titik-titik berikut. Nah, buat yang kedua, fill the blank with the correct expression. Tapi kalau ini fill the blank juga, tapi kalau ini nggak ada pilihannya, jadi teman-teman harus cari tahu sendiri, isi titik-titiknya dengan ekspresi yang udah kita pelajarin tadi. Lalu yang ketiga, sama fill the blank, tapi kalau ini respon ya, jadi ini waitress ini ngasih prohibition, terus si cowoknya respon apa? Coba isi respon. Lalu yang keempat, ini teman-teman buat kalimat prohibition sesuai dengan gambar ini. Nah, kalau ada rambu ini, kalau teman-teman lihat rambu ini tuh dalam kalimat prohibition itu kayak gimana? Coba buat. Terus yang kelima, buat dialog berdasarkan situasi berikut, dan dialognya itu harus mengandung minimal 1 kalimat prohibition, 1 kalimat larangan, dan 1 respon yang sesuai. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Aku mau ucapin makasih banget teman-teman udah dengar penjelasan aku dari tadi. Makasih kita udah belajar bareng-bareng. Boleh coba kerjain latihannya, atau kalau masih bingung, ulang lagi videonya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungin aku lewat WA berikut. Makasih banyak ya teman-teman, semangat belajar terus dan jaga kesehatan. Terima kasih.